Welcome to Black Hole Spoiler. Bab 9. Brutal. Keesokan harinya, Li Cie bangun dan langsung bertanya, apakah Nan Huairin ingin pergi melihat-lihat lagi? Dia ingin melihat apakah ada yang tersisa dari zamannya. Nan Huairin tidak ingin pergi sama sekali. Tidak peduli apakah Li Cie gila atau bodoh, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Li Cie pasti akan menimbulkan masalah. Pergi bersamanya akan benar-benar merepotkannya. Sayangnya Li Cie sudah berbalik dan mulai perjalanannya di sekitar sekte. Nan Huairin tidak punya pilihan selain mengikutinya. Acara terpenting selama perjalanan ini adalah sidang pernikahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Cie, dia tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Namun tidak lama setelah kepergian mereka dikelilingi oleh Du Yuanguang dan teman-teman murid luarnya. Murid-murid ini tidak saling berhadapan dengan Li Cie. Dengan Du Yuanguang memimpin, itu adalah kesempatan luar biasa untuk memberikan pelajaran kepada bajingan yang arogan ini. Ini Saudara Du. Aku mendengar tentang reputasi besar Saudara Du sejak lama. Kata Nan Huairin yang tahu bahwa masalah akan datang, tetapi dia tetap menjaga ketenangan dan keramahannya. Du Yuanguang hanya menatap Nan Huairin sekilas dan berkata, Nan Huairin, kau tidak punya urusan apapun di sini. Pindah ke samping atau kami akan berurusan denganmu juga. Ekspresi Nan Huairin menjadi gelap, tapi dia tahu bahwa yang kuat memakan yang lemah. Jadi dia sedikit membungkuk dan bertanya, Saudaraku, apa artinya ini? Du Yuanguang benar-benar mengabaikan Nan Huairin kali ini. Dia memberikan pandangan sedingin es ke arah Li Cie yang penuh dengan niat membunuh. Dengan sikap riangnya yang biasa, Li Cie melangkah maju ke arah Du Yuanguang dan berkata, Anjing pintar tidak menghalangi jalan. Jika kau ingin menjadi anjing, maka menyingkirlah dariku. Setelah dia mendengar ini, Nan Huairin tahu bahwa semuanya telah hancur. Terutama ketika dia melihat haus darah di mata Du Yuanguang. Dia tahu bahwa ini tidak akan berakhir tanpa konflik. Seorang murid yang marah berteriak, apakah kau tidak ingin hidup? Sekte kuno dupa pembersihan tidak memiliki kualifikasi untuk dianggap sebagai garis keturunan kaisar abadi. Kau berani melompat-lompat seperti batu di depan kami. Seekor semut berani tidak sopan. Li Cie siap membalas, tetapi Nan Huairin dengan cepat menghentikannya dan berbisik, lupakan saja kakak pertama. Jangan khawatir tentang mereka. Du Yuanguang adalah murid luar yang mendapatkan banyak perhatian. Dia juga murid terbaru dari pelindung Hua. Jika dia lulus uji tahunan, dia akan menjadi murid batin. Niat Nan Huairin adalah untuk mengingatkan Li Cie bahwa mereka tidak mampu memusuhi seseorang seperti Du Yuanguang. Dia mendapat dukungan dari pelindung dari gerbang 9 Saint Iblis. Seorang pelindung di sekte ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sesepuh dari sekte kuno dupa pembersihan. Du Yuanguang tidak bergerak. Dia dengan dingin berkata, kami dari gerbang 9 Saint Iblis memerintah negara sapi tua. Bahkan jika kau berasal dari sekte kecil, kau tetap seorang tamu. Kami ingin memperlakukanmu dengan sopan santun minimal yang sesuai dengan status kami. Namun salah satu saudara laki-laki baru-baru ini kehilangan harta karun. Ini bukanlah kejadian biasa di sekte kami yang terhormat. Kulit Nan Huairin tenggelam saat dia mulai panik. Saudara Du, apa arti kata-katamu? Du Yuanguang melirik Li Cie dan berkata, dalam 2 hari terakhir tidak ada tamu lain selain orang-orang dari sektemu. Du Yuanguang dengan jelas menyeratkan bahwa pencuri itu berasal dari sekte kuno dupa pembersihan. Hal ini tidak hanya mempengaruhi satu orang karena juga sangat mempengaruhi reputasi seluruh sekte. Bahkan seseorang yang lihai seperti Nan Huairin tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi jelek. Saudara Dul, tolong perhatikan apa yang kau katakan. Nan Huairin ingin menangani masalah ini secara diplomatis, tapi sekarang menyangkut reputasi sektenya sendiri. Dia tidak akan tahan dengan penghinaan seperti itu. Perhatikan apa yang aku katakan. Sektemu sepi dan miskin seperti pengemis. Siapa yang bisa menjamin bahwa pencuri tidak menyusup ke sektemu? Murid utama sekte kalian hanyalah sepotong sampah. Jadi untuk apa mengatakan bahwa pencuri yang kau rekrut oleh sekte tidak masuk akal? Wajah Nan Huairin memerah karena marah. Sebagai orang yang benar-benar peduli dengan sektenya, dia tidak tahan dengan ejekan ini. Jadi dia menjawab, Saudara Du, kami ingin bertemu dengan pemimpin bagian Fu dari sektemu.
Tidak peduli apa yang terjadi, kami menuntut jawaban dari sektemu mengenai tuduhan tak berdasar ini. Du Yuangguang tertawa terbahak-bahak untuk beberapa saat sebelum dia dengan percaya diri menjawab. Temui pemimpin bagian Fu. Dan Huairen. Bukan karena aku tidak ingin menyimpan martabat untukmu, tetapi kau dan sampah ini tidak memiliki kualifikasi untuk meminta pertemuan dengan pemimpin bagian Fu. Pemimpin bagian kami mampu dianugerahi gelar pahlawan bernama, dan tidak diketahui apakah para tetuamu mampu melakukan hal yang sama. Mungkin tetuamu memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemimpin bagian Fu, tetapi kau dan sampah ini bahkan tidak memikirkannya. Setelah dia menyelesaikan pidatonya, Du Yuangguang dengan dingin menatap Li Qiye. Murid-murid lain bertepuk tangan setuju dan mulai mengejek Li Qiye dengan kata-kata kasar lagi. Nan Huairen gemetar karena marah, tetapi Li Qiye mempertahankan ketenangannya dan dengan hati-hati menjawab. Bagiku tidak masalah jika rencana ini berasal darimu, pemimpin atau bahkan pelindungmu. Terus terang, itu karena kau jatuh cinta dengan seniormu. Aku pikir namanya Li Xuangyan. Meskipun aku belum pernah melihat sebelumnya, kau terlalu picik. Pertunangan keturunan utamamu, Li Xuangyan, hanyalah urusan sepihak. Karena aku menghormati status sektemu saat ini, aku akan mempertimbangkan untuk menjadikannya sebagai pelayan. Dan untukmu, Li Qiye melanjutkan, kau terlalu naif. Jika Dewu memiliki bakat seperti itu, dia tidak akan menempatkanmu dalam pandangannya. Aku sudah tidak peduli padanya. Jadi mengapa kau mencoba bersaing denganku untuknya seperti orang bodoh? Minggir. Kau harus mencari tempat yang teduh dan istirahat untuk mendinginkan kepalamu yang panas. Kau, keparat. Jika kau ingin mati seburuk ini, aku dengan senang hati akan menunjukkannya padamu sampai mati. Kata Du Yuangguang. Marah dengan kata-kata itu memanggil pedangnya serta auranya. Du Yuangguang, jika kau ingin bertarung, aku tidak akan menutup mata. Setelah menyaksikan keberanian Li Qiye, Nan Huairen yang terbakar amarah merasa jauh lebih baik. Namun dia tahu bahwa Li Qiye belum pernah berkultivasi sebelumnya, jadi dia segera berjaga di depannya. Baiklah, aku akan membiarkanmu dulu. Lalu aku akan membunuh bajingan kecil itu. Kemarahan yang berapi-api terpancar di mata Du Yuangguang. Baginya Li Xuangyan adalah dewi yang tak tersentuh. Namun Li Qiye berani menghinanya. Li Qiye perlahan mendorong Nan Huairen ke belakang dan dengan tenang berkata, Huairen, jika seseorang ingin mengambil nyawaku, akulah yang akan mengakhirinya. Kau harus mundur dan menonton. Du Yuangguang tidak lagi marah dan malah tertawa terbahak-bahak. Ini adalah hal yang terlucu yang pernah aku dengar. Sepotong sampah sepertimu ingin membunuh seseorang yang berada di panggung istana sementara sepertiku. Biarlah aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung. Mengetahui bahwa dia adalah seorang manusia, semua orang tahu bahkan Li Qiye tidak dapat menggunakan hukum merit apapun. Murid-murid lain mengasihani Li Qiye. Teknik bela diri versus hukum merit. Kau bahkan tidak tahu dasar-dasarnya, namun kesombonganmu menembus batas. Sangat disayangkan. Li Qiye tidak bisa diganggu oleh komentar seperti itu. Dia dengan tenang mengatakan, tidak apa-apa, semua orang bisa menyaksikan pertempuran ini. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju panggung pertempuran. Nan Huairen dipenuhi rasa takut. Dia meraih Li Qiye dan berkata, kakak pertama, ini tidak mungkin. Du Yuangguang telah mencapai puncak tahap istana sementara. Kau tidak bisa menjadi lawannya. Tidak apa-apa, dia hanya di istana sementara dan bukan bangsawan kerajaan. Dan bahkan jika seorang bangsawan kerajaan dari 9 saint iblis berani mengacaukanku, aku akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil sama saja, tergantung pada suasana hatiku. Li Qiye tersenyum tipis lalu mendorong Nan Huairen menjauh. Kepala Nan Huairen mulai sakit. Pikiran pertamanya adalah bahwa kakak pertamanya sudah pikun. Li Qiye baru bergabung dengan sekte selama beberapa hari dan belum mulai berlatih bahkan teknik kultivasi yang paling dasar. Dia hanya memiliki akses ke teknik bela diri pisau ganda tak terlihat. Seorang yang hanya berlatih seni bela diri tidak bisa melawan seorang kultivator. Membandingkan bela diri dengan hukum merit sama dengan membandingkan langit dan bumi. Belum lagi Yuangguang juga ahli di tahap istana sementara. Nan Huairen mendapatkan kembali akarnya dan segera pergi mencari masternya, pelindungmu. Dia tahu bahwa jika pertarungan ini terjadi, hanya kematian yang akan menjadi hasilnya.
Sekian dulu untuk episode kali ini. Jika kalian suka dengan Emperor Domination, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.